sudah tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin ini pilihan yang menurut beliau baik. Aku sebagai saudara hanya bisa mendukungnya. Aku harap beliau bisa menjalankan agama ini sebagaimana mestinya. Dan banyak yang mu'alaf, setiap dengar para mu'alaf, dia bersaksi dulu saya Katolik. Baru-baru ini umatmu juga mu'alaf, Dr. Ikatli. Ya, orang Katolik kalau mau pindah agama, dia tidak akan pilih Protestan. Biasanya langsung ke Islam. Supaya jelas, Protestan kan tidak jelas kan. Dia masuk Protestan, kira-kira dia mau masuk Protestan versi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kudus ilahu wahid. Salam aleikum bismi Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi seorang Romo ya, berdasarkan video di mana Dr. Richard Lee itu mu'alaf dan dia mengaku sebagai seorang Katolik. Dan teman-teman sekalian, ada seorang Muslim barangkali yang iseng ya berkomentar di video Romo Patrice Allegro ini yang mulut besar dan ya apa namanya teman-teman sekalian ya, tidak juga mau debat gitu, dan dia membuat jawaban yang menurut saya itu bukan jawaban seorang Romo. Seharusnya Anda berikan jawaban kenapa umat Katolik banyak yang murtad. Itu baru betul. Anda malah sibuk mengurusi Kristen Protestan. Ya kan? Tapi ketika giliran Anda ditantang untuk debat oleh Pak Dr. Deki Ngadas, Anda ciut kayak ayam sayur. Ini bentuk Romo yang hanya tahu koar-koar tapi nggak berani untuk diskusi, kawan-kawan. Ya? Atau barangkali kalau Anda mau, Romo bisa dengan saya di TikTok. Ya kan gitu. Ya? Jadi saya lihat video-video Anda terus menyerang Kristen Protestan, ya. Anda harusnya malu dong. Umat Katolik banyak yang kemudian mu'alaf, pindah ke agama Islam, ya kan? Lalu Anda hanya diam, gitu. Kenapa? Karena Anda kurang pembinaan kepada umatmu, ya kan? Apalagi jumlah pastor yang cukup, ya artinya tidak banyak, kawan-kawannya. Sehingga semua gereja Katolik yang ada itu kan tidak bisa ada pastor satu persatu, kan begitu. Nah, ini yang harus Anda pikirkan sebenarnya sebagai seorang Romo, seorang pemimpin gereja Katolik. Bukan justru sebaliknya, Anda menyerang Kristen Protestan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita bahas terlalu jauh, saya mengajak kita untuk melihat videonya, keluar-keluarnya dulu, kawan-kawan ya. Berikut videonya. Dan banyak yang mu'alaf, setiap dengar para mu'alaf, dia bersaksi dulu saya Katolik. Baru-baru ini umatmu juga mu'alaf, Dr. Ikatli. Ya, orang Katolik kalau mau pindah agama, dia tidak akan pilih Protestan. Biasanya langsung ke Islam. Supaya jelas, Protestan kan tidak jelas kan. Dia masuk Protestan, kira-kira dia mau masuk Protestan versi apa. Jadi kalau dia sudah tidak percaya Tuhan, dia pilih yang Islam. Itu lebih logis ketimbang masuk Protestan. Ini daripada Protestan mendingan tetap Katolik kan. Begitu. Iya kan? Konversi agama itu kebebasan orang. Tapi orang mau konversi dari Katolik ke Protestan itu jarang. Ya. Lebih banyak orang ke apa? Karena kalau dia percaya Kristus, dia pasti Katolik. Kalau tidak percaya Kristus, buat apa ke Protestan lagi yang masih percaya Kristus? Logikanya seperti itu, bukan? Romo, kenapa umat kalian banyak? Oke, baik. Teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah saksikan bersama dari seorang Romo yang bernama Patrice Allegro ya. Orang ini, kawan-kawan, itu terus keluar-keluar ya di VT-VT-nya gitu ya, di Facebook gitu ya, terus menyerang Kristen Protestan ya, kawan-kawan, karena katanya Kristen Protestan itu sesat dan segala macam gitu ya. Padahal karena memang orang ini tidak belajar dengan benar. Kristen Protestan itu memisahkan diri dari Katolik itu ada sebab akibatnya ya. Ada sebab akibatnya, tidak muluk-muluk langsung keluar. Martin Luther memberikan sebuah kawan-kawan, penolakan ya kepemimpinan di zamannya itu karena ada penyelewengan ya. Contoh misalnya mendoakan orang mati. Ya itu tidak perlu mendoakan orang mati, doakan arwah.
Kristen Protestan itu tidak lagi mengamalkan itu. Karena untuk orang bertobat itu sejak dia hidup di dunia ini. Kalau dia sudah mati, ngapain kita uruskan? Itu urusan Tuhan yang Maha Kuasa, Pak Romo. Ya, jadi Anda seharusnya introspeksi diri. Dan kalau Anda memang hebat, ya seharusnya Anda diskusi dong. Pak Deki Ngadas terang-terangan di media sosial, disaksikan ribuan orang, dikomentari oleh ribuan orang. Tapi apa jawabanmu? Saya tidak mau berdebat. Itu namanya ayam sayur, Pak. Kalau dalam dunia perdiskusian kami, perdebatan kami di TikTok, itu kami bilangnya ayam sayur. Ya, Anda banyak alasan untuk tidak mau diskusi. Yo dong, kita kupas dong, biar kelihatan nanti. Ya kan? Katolik ini benar atau tidak? Kenapa Kristen Protestan keluar dari Katolik? Kan itu kan? Kalau Anda mau diskusi, ya bukan cari musuh, tapi Anda diskusi bawa isi otakmu. Gitu. Ya, kenapa saya bahas ini kawan-kawan? Sebenarnya saya tidak pengen sekali ya bahas Katolik gitu ya. Nah, perlu gitu. Karena buat saya, selagi kita berada di dalam iman yang sama, yaitu mengakui Allah Tritunggal Maha Kudus, mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah yang telah menjadi manusia, dan Dia Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Mengakui Alkitab 100% firman Allah. Buat saya, no problem. Anda mau Katolik, Anda mau Ortodoks, Anda mau Kristen Protestan, Anda mau karismatik, no problem. Tidak ada masalah buat saya. Tapi ketika Anda menginjak-injak ya jantung kekristenan yang tiga hal tadi, Allah Tritunggal Maha Kudus, Yesus Kristus datang sebagai manusia, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Alkitab 100% firman Allah. Anda mengobok-obok ini, Anda tidak percaya pada tiga hal ini, Anda bukan seorang Kristen. Maka Anda pasti saya akan reaction, saya counter tentang apa menjadi penjelasan Anda. Tapi teman-teman sekalian, si Romo ini kan mencoba ini, mau bentur-benturkan antara Katolik dan Kristen Protestan. Maka mari kita lihat kawan-kawan, sekali lagi lewat video ini, saya sampaikan kepada Romo, jika memang punya nyali, ayo kita diskusi di TikTok. Kita diskusi dua arah, ya kan? Anda live, saya live, kita diskusi dengan data. Ya kan? Mari kita kupas sejarahnya seperti apa. Kenapa Martin Luther memisahkan diri dari gereja Katolik Roma? Ya, ingat ya, dari gereja Katolik Roma. Ya, jadi ada banyak sekali alasan yang tentu kita akan kupas jika Romo bersedia juga. Ya, nah teman-teman sekalian, kita akan menangkapinya sebuah jawabannya yang konyol, super konyol. Orang tanya kenapa umatmu Romo terus pindah ke agama Islam. Dia bukan tanya itu kenapa umat Kristen, kenapa umat begitu, tidak. Tapi kenapa umatmu Romo, itu artinya menyerang Anda secara pribadi. Mempertanyakan kepada Anda secara pribadi sebagai seorang tokoh agama dalam Katolik. Anda seharusnya menjawab, oh barangkali karena dia begini, karena begitu, dan segala macam. Ya, harus jujur dong. Bukan justru nyerang Kristen Protestan. Ya kan? Oh, kira-kira dia masuk Kristen Protestan yang mana? Oh ya, Kristen Protestan udah sangat jelas. Dia bisa ke Injili, ya kan? Dia bisa ke Ortodoks, ya, bisa ke karismatik. Yang tiga hal tadi tidak melenceng dari situ, Romo. Ya, dari tiga yang saya sampaikan tadi poinnya, orang tidak menolak ini. Dia mau Kristen aliran apa? No problem dong, ya kan? Dia percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Keselamatan kita ada di situ, hidup kekal ada di situ. Lalu kenapa kemudian Anda kayak risih sekali kalau orang masuk agama Kristen? Dan buktinya banyak kok orang Katolik masuk ke agama Kristen. Jemaat saya ada beberapa, ya. Jemaat saya ada beberapa yang Katolik, Romo. Ya, pindah suami istri pindah ke gereja Kristen. Gitu. Banyak. Mereka nggak bingung seperti yang Romo bilang. Itu makanya Anda hanya koar-koar. Sebenarnya Anda malu sebagai seorang Romo. Anda malu karena apa? Karena umatmu sedikit pindah. Ya, karena pedalaman Alkitabnya kurang. Hanya Anda menyenangkan Anda dengan buku ini, buku itu, filsafat ini, filsafat itu. Akhirnya Anda lupa untuk membina umat Anda dengan pengajaran yang benar. Sehingga kemudian mereka pindah agama. Iya kan? Nah maka harusnya Anda menjawab itu. Bukan justru menyerang Kristen Protestan. Apakah orang yang Kristen Protestan yang kemudian itu bertanya kepada Anda? Ya mungkin agak masuk logika ya.
jika seandainya Kristen Protestan yang bertanya itu. Ya, tapi kalau dari pihak sebelah, dari agama Islam, Anda malu ya, malu. Ya, kecuali ya kalau Romo urat malunya sudah putus, sudah nggak ada gitu ya. Nah, jadi logikanya seperti itu kawan-kawan. Seorang pemuka agama, seorang tokoh agama, itu tidak sebenarnya memberikan jawaban yang konyol seperti itu. Anda seharusnya menjawab dong. Anda seharusnya meluruskan itu. Oh iya, ya barangkali orangnya seperti ini gitu. Ya. Jadi, sekali lagi kawan-kawan sekalian, ya, mari kita ikut Kristen yang benar dan pemimpin yang benar tentunya. Jangan sampai kita ikut pemimpin yang mau mengadu domba ini. Ya, karena saya lihat Romo ini, ya, dia mau ngadu domba antara Kristen dengan Katolik. Tapi ketika dia ditantang, dia kayak ayam goreng. Ayam sayur, ayam goreng. Kalau ayam goreng enak kawan-kawan. Seperti ayam sayur kawan-kawan. Ayam sayur ya. Jadi nggak bisa buat apa-apa begitu. Ya. Jadi Pak King Anas jelas melayangkan tantangan terbuka kepada Romo-Romo Katolik. Ya, ada Romo Alphonse ya. Ya. Juga sama ditantang oleh Pak King Anas kok, tapi mereka nggak berani terima tantangan itu. Padahal mereka sama-sama dari timur. Seharusnya kan bisa dilakukan secara ini tuh. Secara kekeluargaan, ya kan? Tapi justru mengelak. Alibi banyak kawan-kawan. Ya. Tapi masih keluar-keluar memojokkan iman ke Kristen Protestan gitu loh. Sedikit-sedikit apapun videonya yang dihina apa, yang diolok-olok apa, Kristen Protestan. Tapi ditantang, itu jadi ayam sayur. Baik teman-teman sekalian, demikianlah ya jawaban kita ya sedikit ya terkait hal ini. Saya sebenarnya jujur saya malas bahas ini. Tapi saya lihat memang video-video Romo ini semakin hari semakin merajalela kawan-kawan. Sehingga saya tanggapin lewat video ini satu kali. Bila dia tonton ini, saya berharap memang beliau mau diskusi. Ya, kita tantang untuk diskusi di TikTok ya. Diskusi santai, bukan maki-maki gitu. Kita pakai data, gitu ya. Baik, seperti itu teman-teman sekalian komentar saya. Silakan tulis komentar Anda di bawah di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.